Halo semuanya, bersama saya kembali. Nama saya Endo Jaya Kartika. Saya pengajar di Manajemen Perhotelan, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Kristen Petra. Ya, kembali lagi dalam rangka PDD UKT PT di bidang Abdimas. Perkenankan saya untuk sedikit sharing mengenai kegiatan Abdimas yang pernah saya lakukan. Abdimas ini berjudul Dapur Sehat Keluarga Dipo, gitu ya. Saya sebagian dari tim, total ada 4 tim, kami dari manajemen perhotelan. Nah, pertama-tama saya mau sedikit cerita mengenai kegiatan pengabdian masyarakat yang saya lakukan. Biasanya selalu berkaitan dengan implementasi dari pengetahuan-pengetahuan yang khususnya di bidang industri hospitality, ya. Jadi konteksnya bisa jadi di hotel atau penginapan, atau juga di bidang food and beverage, bidang makanan dan minuman, gitu ya. Nah, kegiatan ini menurut saya menarik, begitu ya. Beberapa hal yang saya masih ingat terus, begitu ya. Yang pasti kegiatan ini dilakukan setelah PSBB ketika itu diangkat, ya. Jadi kalau kalau kurang lebih sekitar bulan Agustus September 2020 yang lalu, setelah gelombang virusnya, pandemi yang banyak terinfeksi banyak, kemudian pemerintah menekankan PSBB, kemudian setelah itu diangkat, kemudian kami diminta tolong oleh pihak gereja dari GKI Diponegoro, gitu ya, untuk bisa enggak kita mengadakan sebuah demo syuting dan nanti juga diikuti dengan webinar yang pesertanya adalah mayoritas adalah ibu-ibu jemaat dari GKI Depo tersebut, ya. Nah, itu yang menarik bagi kami, ya, terutama buat saya pribadi, ya. Kami berusaha menciptakan menu yang sehat tapi sederhana, ya. Sederhana di sini baik dari bahannya maupun semua peralatan-peralatannya yang bisa digunakan, ya, yang pada umumnya para ibu-ibu di rumah, gitu ya, yang rumah tangga pada umumnya punya. Jadi kita tidak menuntut untuk harus mempunyai ini dan itu dulu untuk memasak semuanya itu. Nah, itu menjadi satu satu PR buat kita untuk memastikan, ya, bahwa uh, menu-menu yang kita angkat itu menarik semua. Nah, terlepas dari fokus dari video syuting ini, sebenarnya salah satu menjadi fokus dari kegiatan kami adalah video syuting. Sayangnya saya bukan menjadi aktor utamanya, gitu ya. Tetapi saya tetap berpartisipasi, khususnya di praproduksi, ya. Kami dituntut untuk kita bisa mendesain dalam kondisi yang ketika itu juga semua masih tidak pasti, ya. Kita juga masih punya ketakutan-ketakutan tersendiri, gitu ya. Maka kami berdiskusi, ya. Suatu hal menarik, saya waktu itu harus ke beberapa supermarket, begitu ya, untuk melihat kira-kira bahan umum apa, terutama bahan-bahan fresh yang tidak bermasalah, istilahnya mudah ditemukan di mana saja, atau bisa jadi juga dengan mudah kita juga dapatkan secara online, gitu ya. Nah, itu menjadi satu yang menarik. Nah, kami akhirnya menemukan ada 4 menu, ya, jadi kami berusaha mengajarkan supaya juga tidak satu menu saja, kami beberapa menu yang kami sajikan, antara lain untuk makanan pembuka, kita menggunakan chicken wings, gitu ya, sayap ayam yang hanya nanti disaus dengan bawang dan cuman butter, ya, dengan butter saja gitu. Jadi judulnya kita kasih nama garlic butter chicken wings, ya, cuma digoreng simple aja. Kemudian juga sup, kami juga umum semua akan kenal cream of corn soup, ya, mungkin sup jagung, semua orang sudah kenal. Bedanya nanti kita coba untuk kita blender supaya lebih pekat, begitu ya. Jadi kita bicara mengenai cream soup ala barat, gitu ya. Jadi dia ada tergolong thick soup, gitu. Kemudian menu utamanya kita ada 2. Yang satu bahan yang paling mudah ditemukan yaitu ayam. Jadi kita akan
mengajarkan dalam menu itu ada roasted chicken, ya, makanan umum yang kita bisa lakukan. Hanya kami memberikan variasi, butter rice. Jadi nasinya kita masak menggunakan butter gitu ya. Jadi supaya tidak cuman plain nasi-nasi saja seperti umumnya. Dan kemudian alternatif berikutnya juga yang ikan, kami ternyata melihat beberapa waktu itu ada tenggiri, dan tenggiri cukup banyak ditemukan. Jadi kami ambil satu menu yang sedikit ada nuansa pedasnya, yaitu balado Makarar. Nah, yang mau saya ceritakan secara lebih detailnya, ketika itu kita proses pembuatan menu itu ya kami juga masih was-was gitu ya. Pihak dari kampus juga masih tidak mengizinkan keterlibatan mahasiswa ketika itu karena itu masih cukup membahayakan. Jadi kami akhirnya sepakat untuk menjalankan sendiri kegiatan tersebut. Nah, kita di dalam proses itu praproduksi kami sudah menyiapkan menu-menu gitu ya, dengan beberapa alternatif bahan-bahannya. Kami juga melakukan trial. Nah, kemudian ketika hari hanya dulu untuk kita melakukan syuting, nah kami melakukannya di kampus kami, di salah satu lab kami. Dan by the way, kegiatan proses syuting ini juga kami juga sudah upload di YouTube gitu ya, dengan judul Webinar Panther 2 GKI Diponegoro ya. Nah, ini bentuk hasil video jadinya, namun kembali lagi saya katakan saya bukan aktor utamanya, sehingga ada beberapa yang perlu dilakukan di backstage untuk mempersiapkan semua ini, dan saya salah satu bagian dari timnya. Nah, ini seperti yang tadi saya ceritakan bahwa menu akhir ya yang kami berusaha tunjukkan ke para ibu-ibu tersebut gitu ya. Itu adalah menu-menu seperti ini, balado makarel, cream of corn soup gitu ya, dari butter chicken dan roast chickennya kami bikin 2 macam gitu ya. Mungkin kalau yang suka istilahnya ada tulangnya gitu ya. Kalau istilah orang Surabaya krokot-krokot gitu ya. Masih ada tulangnya dimakan begitu, ada stylenya sendiri atau yang memang sudah dipotong. Tinggal dimakan daging, biasanya untuk anak-anak ya, itu lebih menarik. Nah, ini beberapa sedikit prosesnya ya. Ini saya ya, terlepas dari rekan saya, Chef David yang menjadi bintang utamanya, kami yang bertugas di samping layar untuk menyiapkan semua bahan-bahannya tepat waktu, khususnya selama syutingnya berjalan ya. Nah, ini ya, jadi ini kami bersama dengan MC-nya, kemudian bersama dengan beberapa panitia dari kerja. Nah, sebenarnya yang lebih menarik lagi, apa sih sebenarnya makna yang saya dapatkan dari kegiatan yang saya lakukan. Jadi di satu sisi ternyata kegiatan ini kemudian kan dilanjutkan dengan kegiatan webinar gitu ya. Banyak sekali ketakutan dari ibu-ibu ya untuk ya terjadi kewaswasan ya, bahwa apakah aman sih sekarang saya mulai berbelanja makanan di luar, atau ada juga justru malah ada yang ekstrim gitu ya, merasa bahwa ya enggak masalah lah, sudah ya tetap saya akan keluar dan segala macam. Nah, kami melalui kegiatan ini kami juga didukung gitu ya oleh pihak gereja saat itu untuk juga mengedukasi. Ya mengedukasi beberapa jemaatnya, terutama ibu-ibunya ya, karena biasanya ibu-ibu yang berperan di dalam penyediaan makanan segala macam. Kita mengedukasi mereka. Di satu sisi mereka yang masih kurang aware dengan kondisi sekitar ketika itu, kita harus tekankan juga bahwa kita harus berhati-hati ya, sementara harus di rumah dulu. Dalam pengadaan bahan-bahan kita bisa menggunakan alternatif-alternatif yang berbeda-beda. Misalkan kita mungkin bisa di supermarket yang mungkin secara visual lebih terjamin karena mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan steril gitu ya, untuk disinfektasi dan segala macam. Atau mungkin kita melakukan ke hal-hal yang sifatnya online, kita bisa membeli secara online. Nah, di sisi lain untuk ibu-ibu yang terlalu ketakutan gitu ya, paranoid dengan kondisi yang terjadi ketika itu, mereka juga kadang-kadang sampai mereka hanya menggunakan makanan yang sudah ada di rumahnya dia ketika sebelum kondisi pandemi terjadi. Jadi beberapa kasus mereka sudah menyetok gitu ya sejak lama, sehingga
yang lumayan ironis kadang-kadang yang tersisa tinggal mie instan, mereka akan makan mie instan. Nah, dari kegiatan itu kami, kemudian mengedukasi bahwa sebenarnya tidak ada masalah untuk membelanjakan, namun kami juga menekankan bahwa ada poin-poin higienitas yang penting yang harus kita lakukan, sehingga kita juga, di dalam proses webinar tersebut kami justru cenderung lebih banyak sharing bagaimana menangani, bahan-bahan makanan sebelum diproses gitu ya. Karena pada intinya ketika kita sudah memasaknya semua dengan benar, harusnya makanan ini dalam kondisi yang lebih aman. Tetapi yang lebih penting kami menjelaskan banyak hal mengenai bagaimana kita, supaya ketika bahan baku itu awal masuk, sebelum diolah dia juga dianggap aman untuk siap untuk diproses. Nah, jadi itu salah satu makna yang penting dan, dampak yang kami rasakan ibu-ibu tuh lebih teryakinkan, mereka lebih lega karena mereka mendapatkan ilmu yang kurang lebih mereka butuhkan dan mereka anggap penting gitu ya. Dan, bagi kami itu merupakan suatu hal yang menarik karena kami juga bisa mengedukasi walaupun dalam kondisi yang saat itu tidak menentu ya, kondisi yang mungkin juga mencekam bagi kami sendiri, kami sebagai, pengajarnya. Jadi kurang lebih seperti itu, sharing mengenai kegiatan Abdi Mas yang pernah saya lakukan. Terima kasih dan God bless you.